Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suendi Channel. Masih tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang muncul saat Anda uji coba di rumah atau di lokasi. Jadi terkadang orang putus asa tidak melanjutkan pembuatan pompa hidram ini karena mengalami masalah saat uji coba. Nah, ini adalah masalah pertama yang akan saya bahas. Masalah pertama itu angin yang ada di pipa air masuk. Nah, ini sering banget terjadi. Saya beberapa kali dapat konsultasi dari beberapa orang yang mengalami masalah ini. Jadi masalahnya si klep ini tidak bekerja dengan semestinya. Permasalahannya adalah angin di pipa masukan air. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa masalahnya dan apa penyebabnya. Nah, pertama biasanya orang waktu mau pemasangan pompa, nah pompanya sudah jadi ya. Oh, mungkin buat yang Anda belum tahu tentang pompa hidram ini atau pompa air tanpa listrik ini adalah desain yang sederhana yang saya buat, pompa hidram atau pompa air tanpa listrik. Ini ada klep tabok atau klep buang yang difungsikan sebagai klep buang, dipasang terbalik seperti ini. Kemudian ini ada klep hantar menggunakan klep tusen 1 in ukurannya, dipasang posisinya itu ke depan ya panahnya. Mana panahnya? Oh, ini nih panahnya di bawah. Ini panahnya agak ke depan sini. Ya, ini karena posisinya di ini bawah gini. Jadi, nah ini posisinya ke depan. Kemudian di sini ada tabung. Ini tabung dibuat dari pipa 3 in. Pipa 3 in kemudian ditutup dengan dop dan dilem dengan rapat. Kemudian di sini dengan reducer atau overshock dari 3 ke 1 in. Dilem juga rapat. Ini berfungsi sebagai tabung. Kemudian di sini di over lagi, diperkecil jadi dari 1 ke setengah. Kemudian dari setengah ke pipa ke selang seperempat. Seperempat ini untuk air naik ya. Ini ujungnya. Nanti untuk air naik ke tempat lokasi yang Anda inginkan. Nah, ini sekilas tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram buat Anda yang mungkin dari awal tidak mengikuti tentang channel ini ya. Nah, ini uji cobanya untuk mengetahui adanya angin atau cara kerja yang klep ini bermasalah seperti ini. Biasanya Anda menutup di sumber airnya dengan sesuatu lah ya. Jadi si pipa ini terisi angin ini saat ini. Tidak ada air tapi ada angin. Jadi saat Anda uji coba seperti ini, nanti kita akan buka di atas. Kemudian Anda tutup. Kemudian kita akan buka di sumber airnya ya. Kita buka. Ini sekarang posisinya kita tutup. Kita akan buka sumber airnya. Oke, seperti saya. Ini sumber airnya ya, dari mungkin bisa ditunjukkan kamera ke contohnya. Nah, itu sini ada pipa. Pokoknya ke sini. Nah, ini kita tutup sini. Jadi saat ini di dalam pipa ini ada angin. Jadi nanti kita bisa lihat reaksi dari masalah yang ada. Kita buka dulu. Ini ditutup ya pakai plastik. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kelihatan ya, ada kelihatan angin keluar gitu. Nah, itu angin masuk ke dalam air. Jadi nanti akan menimbulkan masalah di sana. Kita lihat. Kita lihat di sana masalahnya apa yang terjadi. Oke. Cepat ini kayaknya. Oke, di sini kita bisa lihat nih masalahnya. Nah, seperti ini. Si klep berdetak tidak beraturan ya. Tuh, dia seperti nah, airnya juga ngalirnya nggak sesuai juga, nggak besar gitu. Nah, di sini inilah masalah yang terjadi saat ada angin di sepanjang pipa input air. Nah, solusinya Anda jangan putus asa saat terjadi seperti ini. Solusinya mudah. Anda keluarkan dulu angin yang ada di pipa masukan ini dengan cara apa? Pertama, Anda bisa tekan terus ini sampai benar-benar ada kayak angin keluar gitu. Lihat nanti. Tahan terus sampai beberapa waktu. Kira-kira ya. Nah, ini adalah momen saat
angin keluar ini, nah ini saat seperti ini, itu angin-angin yang ada di dalam pipa input air tadi itu keluar. Nah ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nah jika ini maaf, ininya copot, ini nggak masalah ya guys. Ini kita bisa pasang lagi. Ini soalnya memang posisi uji coba. Jadi kita pasang lagi seperti ini. Nah kita akan lihat lagi seperti ini. Nah ritme seperti inilah yang kita harapkan. Ini berarti ritmenya sudah tidak ada angin lagi di dalam pipa input, dan air yang keluar juga sudah lihat normal ya guys. Ini lihat di selang juga udah angin-angin sudah mulai keluar tuh seperti itu. Nah ini kelihatan angin keluar, artinya dorongan dari sini sudah normal gitu ya. Nah ini kelihatan airnya sudah normal keluar seperti ini. Nah ini menandakan ritme dari klep buangnya itu bekerja dengan, nah ini nih lihat angin yang keluar. Nah ini membuang angin-angin yang ada sebelumnya. Oke, jadi ini masalah pertama yang terjadi saat uji coba. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan Anda yang putus asa bisa mencoba lagi. Ya, jadi tidak ada yang nggak bisa. Ini cukup mudah untuk dicoba. Jadi jika Anda mengalami masalah ini cukup tadi seperti tadi solusinya, atau Anda bisa buka seperti ini. Seperti ini, buka seperti ini. Buang dulu seperti ini sampai memang benar-benar tidak ada lagi angin yang keluar gitu ya. Nah, seperti ini kalau sudah isinya sudah air, pasang lagi. Pasang lagi seperti ini. Nah, oke. Nah, jika sudah normal seperti ini, artinya klep atau pompa hidram ini sudah bekerja dengan sesuai dengan harapan kita. Kita ke masalah selanjutnya, ke video selanjutnya. Masalah yang kedua yang sering terjadi saat uji coba pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini adalah kotoran yang biasanya masuk ke pompa melalui pipa air masuk. Biasanya berupa ya ada daun, atau kadang-kadang pernah juga belut, dan pernah juga ada kerikil. Dan ini yang ada di depan ini saya simulasikan pompa berhenti bekerja. Pompa berhenti bekerja, tidak bekerja seperti seharusnya. Nah ini kita akan periksa dalamnya, kemungkinan ada kotoran gitu ya. Biasanya kita buka saja, buka semuanya biasanya ya. Kita buka semuanya, soalnya nanti kita nggak tahu di sini atau di sini ada berupa kotoran. Nah ini kita lihat bersih ya, ini bersih. Tapi ini lihat ada pasir-pasir tuh ya, tuh pasir. Nah ini kita biasanya ini bisa jadi masalah. Ini kita bersihkan. Kemudian kita juga copot di bagian sini. Nah ini lihat ada kotoran ya, banyak banget di pasir. Nah ini biasanya juga jadi masalah. Jadi Anda juga harus periksa seperti itu. Bisa jadi. Nah ini lihat pasir di sini. Ini pasti akan menghambat kerjanya jadi dari si pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini. Ini masalah yang kedua ya. Jadi Anda bisa pastikan semuanya kondisinya bersih, sehingga si pompa ini bekerja dengan baik gitu ya. Nah ini juga nanti kalau terlalu ada banyak kerikil bisa masuk ke selang yang kecil ini, nanti bisa jadi masalah. Ini kita bersihkan dulu. Kita lihat dulu airnya apakah masih ada pasir. Nah, ini udah bersih ya. Kita lihat sudah bersih. Nah kita juga harus buka juga yang lain. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Nah ini masalah yang biasanya terjadi, masalah kedua yang sering terjadi di uji coba pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Oke, jika sudah, kita bisa pasang lagi. Kita bersihkan ya. Nah ini ada kotoran-kotoran kayak gini, kita bersihkan juga. Ini kayak bekas daun, kita bisa buka juga. Ini. Nah ini sih kalau yang terlalu ini nggak terlalu masalah sebenarnya, cuman tetap harus dibersihkan. Jadi
salah satunya memang harus ada perawatan untuk pompa hidram ini. Kita pasang lagi, jangan kebalik. Ini panahnya ke depan. Oke. Biar kelihatan panahnya di atas. Nah, ini karena ini harus dicopot dulu. Maaf, kering guys. Ini kita pasang lagi ini. Kemudian ini ujungnya ya, kita pasang lagi setelah kita bersihkan. Oke, kita lihat hasilnya apakah bisa bekerja dengan normal lagi. Ini pasangnya jangan kebalik, panah di bawah. Kita pasang lagi. Ini kita pas dari pasnya. Jangan dipaksa, kalau dipaksa hasilnya kurang bagus. Nah, wah kupu. Gak apa-apa guys, kita pasang lagi. Oke, jika sudah dibersihkan, ini perawatan, kita uji coba lagi. Kita tes lagi terus sampai benar-benar bisa bekerja normal kembali. Nah, oke. Ini masalah yang kedua ya. Artinya pompa sudah normal lagi, tidak masalah, sudah bersih. Itu juga akan menjadi masalah di uji coba pompa air tanpa listrik. Masalah ketiga, biasanya orang saat uji coba pompa air tanpa listrik atau pompa hidran ini, di bagian output ini, itu nggak dipasang selang. Ini kan biasanya sih orang langsung kasih selang menuju ke tempat yang diinginkan ya. Nah, orang biasanya karena mungkin masih mau uji coba si pompanya, jadi terkadang nggak dipasang. Ini dibuka, misalkan dikasih keran begini, ini dibuka seperti ini, kemudian di uji begini. Nah, kalau seperti ini kondisinya, itu si klep tidak mau bekerja dengan otomatis gitu ya. Kecuali kalau kita tutup di sini, ini kemungkinan bisa bekerja otomatis. Tetapi ini kalau terlalu lama biasanya ada tekanan yang menumpuk di sini saat ini tertutup. Nah, kalau mau uji coba sebenarnya bisa seperti ini, tapi hati-hati. Ini yang terjadi, ini saya mau tunjukkan kepada Anda barusan terjadi karena ada tekanan yang menumpuk di sini, ini ditutup. Jadi si tabung bisa lepas. Ini karena posisi tidak dilem. Jika semua sudah dilem, ini bisa juga terjadi pecah atau kerusakan di area yang tekanannya memang tinggi dan bahannya lemah. Begitu ya. Jadi saat uji coba, masalah yang ketiga biasanya si klep tidak mau bekerja dengan otomatis karena waktu uji coba di bagian ujung sini biasanya dibuka seperti ini, terbuka, atau biasanya terbuka seperti ini, buka seperti ini, dan uji coba seperti ini itu tidak bekerja dengan otomatis, harus ditekan terus begitu ya. Nah, itu solusinya di bagian output sini ditahan aja, atau bisa juga kalau mau ditahan pakai tangan juga biasanya bisa. Nah, seperti ini ya, ditahan pakai tangan seperti ini juga bisa untuk menguji coba tekanan si klep buang ini. Itu masalah yang ketiga ya. Jadi bagusnya lagi Anda langsung pasang selang menuju ke tempat yang Anda mau tuju seperti ini. Kemudian si selang ini kita naikkan seperti ini, dan nanti si klep ini akan bekerja normal seperti ini. Oke, jadi itu masalah yang ketiga. Mungkin Anda bisa menarik kesimpulannya. Hati-hati saat uji coba juga karena ada tekanan di sini. Seperti tadi kejadian, tabung bisa lepas atau ada terjadi pecah. Oke, itulah tadi 3 masalah yang sering terjadi di saat uji coba pompa air tanpa listrik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di komen jika ada pertanyaan yang mungkin Anda ingin tahu saat Anda uji coba. Bagi ke banyak-banyak orang agar kebaikan ini terbagi ke banyak orang. Jumpa kembali di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.